着的时候，你的恩典向我领导。当我知道是你拯救我的时候，感恩在泪止不住的流。当我匍匐在你脚前的时候，你也倾听我的苦辣酸甜。当我明白你会陪着我的时候，平安喜乐充满心田。主耶稣，耶稣，我的主，感恩这一路与你相守。十架路上多少艰难坎坷，你用定恒的手一直搀扶我走。主耶稣，耶稣，我的主，感恩你从未离开过我。生命里途数风雨时候，唯有你的带伴我度过。主耶稣，耶稣，主，感恩这一路与你相守。十架路上多少艰难坎坷，你用定恒的手一直搀扶我走。主耶稣，耶稣，我的主，感恩你从未离开过我。生命里途数风雨时候，唯有你的带伴我度过，唯有你的带伴我度过。Teman-temannya bersyukur ada engkau. Waktu saya dipilih dan dipanggil oleh engkau, kasih karunia engkau sudah datang kepadaku. Waktu saya tahu engkau yang menolongku, air mata bersyukur tidak tahan mengalir. Waktu saya bersujud di bawah kaki engkau, engkau mau mendengar suka dan dukaku. Waktu saya mengerti engkau mau bersertaku, hatiku dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Oh Tuhanku Yesus, Yesus Allahku, bersyukur sepanjang jalan ini engkau berjalan bersamaku. Dalam perjalanan memikul salib, betapa sulit dan berliku-liku. Tanganmu yang bertanda paku sudah menuntunku. Oh Tuhanku Yesus, Yesus Allahku, aku bersyukur engkau tidak pernah meninggalkanku. Di dalam hidupku banyak badai menerpa, hanya kasih-Mu yang begitu besar menemaniku melewatinya. Hanya kasih-Mu yang begitu besar menemaniku melewatinya. Sekian kesaksian saya. Terima kasih teman-teman seiman yang terkasih sudah mendengar kesaksian saya. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat untuk kami semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih di mana kami sungguh bersukacita pada hari ini. Ada kesaksian-kesaksian yang kami lihat, kami dengar betapa luar biasa Tuhan membela anak-anak Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata, baik untuk Tante Chun Liam yang usia walaupun tidak muda lagi, tapi Tuhan Engkau jamah hatinya
untuk menjadi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kesaksiannya luar biasa. Dan juga kami serahkan juga Tuhan kepada yang berulang tahun, baik yang tanggal 25 kemarin maupun juga yang besok tanggal 28. Kami percaya Tuhan berkati, umur panjang Tuhan kenyangkan, hikmat marifat Tuhan berikan. Dan saat ini mari Bapa di sorga, kami siap mendengar firman-Mu. Urapi lidah bibir kami. Apa yang hamba sampaikan ini sungguh berasal dari Tuhan. Dan juga yang mendengar, Engkau jamah terlebih dahulu, supaya apa yang firman Tuhan ditaburkan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu ini. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, lambaikan tangan, ada sukacita. Haleluya, saya percaya ada sukacita kita semua karena Tuhan baik buat kita. Dan hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan tentang bagaimana firman Tuhan ini supaya kita akan rasakan secara pribadi Bapak Ibu. Karena kita sebagai orang percaya bukan semata-mata kita hanya hidup percaya saja. Tapi ayo kita akan lihat firman Tuhan hari ini, bahwa dikatakan firman Tuhan hari ini saya akan bawakan satu tema bahwa ini Tuhan sanggup memulihkan. Betapa bahagianya, betapa indahnya kalau kita boleh berkata, oh Tuhan, hidupku yang tidak ada harapan, tapi Engkau memberikan pemulihan buat kami. Maka itu kami bersyukur hari ini kita boleh belajar bersama-sama bahwa firman Tuhan yang saya ambil temanya adalah Tuhan sanggup memulihkan. Nah, selanjutnya kita akan baca di dalam Mazmur 126. Saya undang untuk yang hadir di dalam Zoom ini, siapkanlah Alkitabnya. Pokoknya apakah yang dari HP atau yang lebih baik itu adalah dari Alkitab langsung, ya. Oke. Jadi sekarang yang pertama adalah dikatakan apa? Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, yaitu yang pertama, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Terus kita lihat di selanjutnya yang ketiganya, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4 katakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sahabatku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi firman Tuhan ini menunjukkan ada sesuatu yang tadinya mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Sepertinya masa depan tidak ada harapan lagi. Bahkan juga mungkin sepertinya kita sedang dalam ancaman maut. Dan ketika itu Raja Daud merasakan bagaimana ketakutan yang saat itu dialami. Raja Daud pada saat itu juga mengalami ancaman-ancaman maut. Yang pada saat itu dia sangat tertekan sekali.
Tapi ketika itu dia lihat ada masa depan, ada pengharapan. Yang penting pada saat kita ada masalah, persoalan, apa yang kita harus lakukan dalam sikap kita kepada Tuhan? Bagi orang-orang yang percaya, kita harus tampil beda. Jangan seperti orang dunia. Maka itu Daud, walaupun dia dalam kesusahannya, dia selalu menabur benih. Dia menabur benih kebenaran, menabur benih kebaikan, dan nama dia sampai termasyhur. Maka itu dikatakan di dalam Mazmur 126 ini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi waktu itu. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Betapa indah firman Tuhan ini. Ketika saya renungkan, apa Tuhan, luar biasa pengalaman pribadi Daud ini, sehingga dia ungkapkan di dalam Mazmur ini. Nah, padahal itu pun juga kita harus mengerti seperti apa kehidupan kita hari-hari ini. Gak bedanya ancaman-ancaman di depan kita. Banyak hal, tantangan, rintangan, bahkan juga yang menakutkan, yang mengerikan ada di depan mata kita. Betul apa betul? Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih. Tapi mari hari ini, walaupun di hadapan kita yang namanya Omikron, yang namanya virus corona, yang berbagai jenis-jenis macam-macam, dia bahkan bermutasi terus. Kita tidak tahu lagi apa yang akan kita hadapi di depan sana. Seperti masa depan itu sudah mengerikan di dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Tetapi satu hal, sebagai orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan? Memang dampak dari Omikron, dampak dari virus corona membuat, yang pertama adalah membuat ketakutan. Dunia, bukan saja di Indonesia, dunia sedang bergoncang. Jadi yang pertama itu membuat ketakutan ke seluruh makhluk. Nah, kedua, timbul kepanikan. Sehingga kepanikan itu banyak sekali kita bisa melihat bagaimana orang berbondong-bondong melakukan sesuatu yang merebut sini, merebut sana, dan segala macam. Apalagi kemarin ini kita bisa melihat bahwa minyak goreng habis, kosong, sehingga ada kepanikan. Bahkan saya lihat bukan di Indonesia saja, di Belanda dan di Jerman ikut-ikutan kepanikan karena minyak goreng itu kan disuplainya dari Indonesia. Sedang Indonesia sekarang lagi stagnan. Waduh, sehingga kepanikan itu merebak ke seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat apa arti ini semua. Jadi kita lihat kesusahan-kesusahan di depan mata ini seperti Tuhan mengizinkan. Tapi apa maksud dibalik semuanya ini? Belum lagi yang ketiga, kehilangan keluarga yang kita kasihi. Wah, betapa sedihnya ketika keluarga kita kena dampaknya. Bayangkan sahabatku, pada saat-saat yang Omikron, bukan Omikron, maksudnya Corona yang pertama, Alpha, dan Corona yang Delta, itu banyak orang keluarganya yang kena dampak, akhirnya jatuh korban. Dan yang betapa sedihnya, kita mau tengok saja tidak boleh. Betapa sedihnya ketika kita mau merapat untuk kita mau merapikan jenazahnya juga tidak boleh. Dibungkus langsung, dilibat, dimasukin ke peti, langsung dikubur. Coba bayangkan betapa kehilangannya kita, tapi juga kita tidak bisa melihat. Itu suatu hal yang membuat goncang dunia ini. Yang keempat, gara-gara dampak ini sehingga ekonomi pun tergoncang, kehilangan mata pencarian,
Banyak hal yang dikatakan orang-orang yang kena PHK. Bahkan tidak sedikit orang-orang usahanya bangkrut. Kenapa? Karena si kecil mungil ini. Belum lagi kehilangan kebebasan. Biasa kita kemana-mana, kita berjalan bersama-sama dengan canda riang sini sana, tapi sekarang boro-boro kita mau pergi kemanapun kita takut. Jadi kita dibatasin perginya. Bahkan ketika kalau kita keluar negeri juga dibatasi, harus masuk dulu karantina sekitar 10 hari, bahkan itu membuang uang begitu besar. Pokoknya jadi kesulitan terjadi terus dan lain-lain. Tapi semuanya ini, sahabatku yang terkasih, walaupun terpuruk ekonomi, walaupun masalah di depan mata kita menakutkan, bahkan dikatakan banyak PHK, usaha bangkrut, kehilangan keluarga, banyak pengangguran, biaya hidup semakin berat, banyak perceraian nih. Yang mengerikan lagi sekarang banyak perceraian di dalam rumah tangga. Bahkan masa depannya dikatakan suram. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak heran kalau orang lain berkata. Pada umumnya orang berkata. Yang pertama dikatakan, habislah sudah, tidak ada harapan lagi hidupku ini. Kedua, tidak mungkin lagi aku hidup. Ketiga, mau mati rasanya. Keempat, masa depan suram, di depan mata sudah kelihatan, dan lain-lain. Itu membuat jadi dampak kita menjadi berat. Tapi perlu kita ingat sesuatu yang pernah dialamin juga Raja Daud pada saat itu. Bahkan waktu itu dia belum jadi raja. Dia menjadi seorang anak dari Bapak Isai. Itu dia paling kecil. Dan pada saat Goliat menantang barisan bangsa Israel, semua ketakutan. Karena dia tinggi besar, hampir 3 meter. Belum dia punya perisai, belum punya perangkat pakaiannya juga Tuhan. Dan itu semuanya itu luar biasa mengerikan. Dan dia, karena dia orang yang sudah dilatih, siap perang. Dan dikatakan lagi, di dalam kerajaan Filistin itu, dia yang paling ditakutkan. Ketika menghadapi itu, maka Saul takut. Dan juga semua prajurit-prajurit takut. Tapi Daud yang mungil ini, Daud yang dikatakan yang tidak ada apa-apanya, yang sederhana, dia gembala domba yang hanya dengan 2-3 ekor saja. Sepertinya tidak ada harapan melawan Goliat ini. Sepertinya tidak mungkin menang. Dan kakak-kakaknya juga berkata, ya kamu Daud, kamu udah jangan sok jago kamu tidak bisa melawan mereka. Tapi Daud tetap dia masuk, maju terus. Orang berkata tidak mungkin menang, tidak mungkin selamat kamu. Udah mundur saja, kami aja yang perkasa ini aja gak berani. Coba, jadi sepertinya harapan di depan mata sudah tidak ada harapan. Tapi apa yang terjadi? 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Ketika saya baca bagaimana riwayat Daud menghadapi Goliat, ini ada satu kunci yang luar biasa. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangin aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangin engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wah, keren sekali Bapak Ibu sahabatku. Ketika menghadapi apapun tantangan di depan mata kita, sepertinya yang sudah tidak mungkin lagi. Bahkan Daud dikatakan tidak mungkin kau menang, tidak mungkin kau selamat menghadapi Goliat. Tapi dia berkata apa? Aku datang menghadap engkau, melawan engkau. Dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta alam. Ini kerennya Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Ternyata kita diingatkan dari firman ini bahwa ketika kita menghadapi masalah yang sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hadapin, sesuatu yang mustahil di hadapan kita. Tapi ingat, ada satu pribadi,
Satu oknum pribadi yang selalu dia mengawasin kita. Yang dia selalu memperhatikan kita. Sejauh mana kita, percayakah kita dengan dia? Yaitu yang kita sembah adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pada saat itu juga ini pengalaman Daud. Kita lihat di dalam Mazmur 23. Dia sampai mengakui Tuhan adalah gembala yang baik. Karena Tuhan itu dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia membaringkan aku ke rumput yang hijau. Dan itu Daud rasakan sehingga dia ungkapkan. Ada Mazmur Daud yang terkenal ini. Ketika dia menghadapi singa dan apapun dikatakan apa. Walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut. Karena gada dan tongkat Tuhan menyertai aku. Wih, keren. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang hebat. Bukan Tuhan yang ece-ece. Bukan Tuhan yang dikatakan yang hanya gertakan doang. Tapi Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang perkasa. Jadi Daud tidak ada sedikit pun ragu menghadapi apapun. Maka itu kita lihat luar biasa Daud ini. Ini pengalamannya. Maka itu dia ungkapkan di Mazmur ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kenapa? Karena Daud sempat menangis, sempat dia getir, sempat dia gemetar pada saat menghadapi masalah. Tapi dia tetap menabur iman kepercayaannya bahwa Tuhan Yesus pasti menjadi pembela. Maka dia lakukan semuanya itu dengan susah payah, dengan ketakutan yang amat sangat mencekam pada saat itu. Tapi dia tetap menanamkan suatu kepercayaan kepada Tuhan. Dia menabur benihnya di depan prajurit-prajuritnya. Dia menabur benihnya di tengah-tengah keluarganya. Dan akhirnya dikatakan, aku sungguh-sungguh bisa bersorak-sorai. Sahabatku yang terkasih, kembali sesuai dengan tema hari ini, Tuhan sanggup memulihkan. Jadi pertanyaannya, saya mau bertanya kepada sahabat semua yang ada, bagaimana pendapat Anda? Mungkinkah menghadapi sesuatu ini? Yang kita mungkin beban berat, kita mungkin sepertinya tidak ada harapan lagi. Kita lihat masa depan makin suram, dunia makin suram. Mungkinkah Tuhan sanggup memulihkan? Apakah kita percaya? Ingat baik-baik, ada firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi ingat, ada syaratnya. Yang pasti kalau Tuhan berkenan, akan terima pemulihannya. Jadi kalau Tuhan berkenan kepada kita, secara individu, pribadi masing-masing, ketika Tuhan berkenan kepada pribadi masing-masing yang percaya pada Dia, ingat baik-baik, firman ini akan berlaku di dalam hidup orang-orang yang diperkenan Tuhan. Yang pertama dikatakan apa? Ketika seperti tidak ada harapan, itu akan timbul sesuatu apa? Seperti orang yang sedang bermimpi. Waduh, sepertinya begini sahabatku. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Sekarang nih kok aku diberkatin Tuhan, aku kok lolos dari masalah, aku kok jadi sekarang bisa ini, bisa itu. Tadinya seperti mustahil. Benarkah ya? Aku sedang mimpi apa enggak nih? Sampai begitu, Bapak Ibu sahabatku, kita sampai tercengang kalau Tuhan sudah menolong. Kedua, mulut kita penuh dengan tertawa. Artinya sukacita, gembira, senang. Aduh Tuhan luar biasa Engkau dahsyat, yang tak terhingga, yang aku tak duga. Semuanya ini membuat aku jadi tertawa. Dan ketiga, orang yang demikian akan terjadi apa? Dia selalu lidahnya bersorak-sorai. Seperti kesaksian tadi, Tante Chun Liang. Ketika dia sudah berjumpa sama Tuhan, dia baru lebih kurang hampir 2 tahun percaya pada Tuhan.
Nah, dia bersaksi, dia selalu hari-harinya ingin memuliakan Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya Tante Chun Liam ini kalau berdoa nggak bisa. Maaf kata nih, Tante Chun Liam bilang aku masih belepotan nih berdoanya. Tapi saya bilang, Tante, Tuhan nggak lihat soal belepotannya. Tuhan lihat hati Tante. Serius gak berdoa? Apa yang Tante ungkapkan hati? Nggak perlu bagus-bagus kata-kata. Tapi Tuhan lihat hati. Nah, disitulah Tante Chun Liam saya lihat. Dia lidahnya bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tante menerima keselamatan. Luar biasa. Nah, terus hatinya sekarang bersukacita. Usia boleh lanjut, betul nggak Tante? Tapi kita bisa lihat mukanya berseri-seri. Kenapa? Hatinya bersukacita. Orang-orang yang hatinya bersukacita maka mukanya akan berseri-seri. Coba kalau orang yang seperti cemberut terus kayak pepaya Cibinong. Nah, makin hari kelihatan makin tua Bapak Ibu. Lihat Tante Chun Liam yang usia lanjut, sudah 70 lebih. Tapi dia lihat segar. Amin. Itulah kalau kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang dia membawa damai. Yang kelima, jadi selanjutnya dia bisa menuai dengan sorak-sorai. Oh haleluya, puji Tuhan. Apapun yang sekarang Tuhan berkati, itu bukan secara mata-mata untuk kita saja pribadi, tapi kita bisa melihat bagaimana menuai dengan sorak-sorai di tengah-tengah keluarga kita. Waduh, luar biasa. Bahkan di tengah-tengah lingkungan kita akan menuai dengan sorak-sorai. Ya. Dan keenam, membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai, artinya kelihatan Tuhan memberkati bukan hanya katanya, tapi dia bisa membuktikan bahwa ada hasil membawa berkas-berkasnya. Oh, indah sekali. Jadi kita bisa lihat kalau Tuhan sanggup memulihkan, ya Tuhan pasti sanggup memulihkan. Nah, bagaimana sekarang caranya menghadapi masalah dalam hidup Anda? Ya, masalah hidup saya, hidup Anda. Ada caranya, Bapak Ibu. Percayakah bahwa Tuhan sanggup memulihkan? Itu syarat pertamanya, ya. Jadi saya bahas 3 hal yang utama supaya kita bagaimana betul-betul akan merasakan hikmat marifat yang dari Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan ini. Maka itu kita lihat teladan Daud. Dia yang pertama, dia lakukan apa? Dia berbalik kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Kenapa saya katakan saya ambil satu ungkapan ini? Ini kejadian Daud sendiri. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini pun Daud melakukannya. Yang ketiga, berlaku bersih dan jujur di hadapan Tuhan. Dia pun lakukan ini semua. Nanti saya akan bahas, ya. Mari kita bahas dan renungkan firman Tuhan ini. Apakah teladan Daud ini yang menjadi kita harus ikuti, ya? Yang pertama, berbalik kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Ini di kitab Ulangan 20 ayat 2 sampai ayat 3. Ini diungkapkan sebelum Daud lahir. Ya, ini zaman Musa. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Nah, ini kuncinya, sahabatku, Bapak Ibu yang terkasih. Kuncinya berbalik. Itu berbalik itu ada manfaat yang luar biasa, ada dampaknya. Menjadi pertanyaan, kita kalau mau diberkatin Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan.
dan ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, maukah kita berbalik? Maka sekarang kita bertanya pada diri kita, sudahkah hatimu berbalik kepada Tuhan? Ini menjadi satu kunci. Sebab ketika hatimu berbalik kepada Tuhan, itu akan ada dampak yang luar biasa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan sudah berkata demikian, betapa indahnya. Walaupun dosa kita merah kirmiji sekalipun, walaupun kotornya seperti kain kesumba sekalipun, tapi Tuhan sanggup memutihkannya seperti salju, seperti bulu putihnya bulu domba. Kalau Tuhan berkenan. Nah, tapi syaratnya, adakah kita betul-betul mengaku dosa? Tanya kepada hati kita masing-masing, ya. Nah, seperti Tante Chun yang tadi kesaksiannya, benar. Ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia sekarang ikrar untuk menjadi anak Tuhan, dan dia mau setia, dan dia berkata, oh sekarang. Jadi seperti 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti ada nyanyian pujian, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Betul nggak? Jadi kita sekarang boleh berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi ada Kristus yang ada di dalamku. Nah, itu akan tampil beda, sahabatku. Maka Tuhan akan mendengar doa dan memulihkannya. Ketika kita mengaku dosa, di dalam 2 Tawir pasal 7 ayat 14 berkata apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dahsyat. Jadi bukan saja kita pribadi yang diselamatkan, tapi Tuhan akan pulihkan, ya, negeri kita atau rumah tangga kita atau keluarga kita. Tuhan akan pulihkan. Jadi caranya mengaku dosa, berbalik mencari wajah Tuhan, tinggalkan jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga setiap doa kita, dan Tuhan mengampuni mereka, Tuhan mengampuni kita, dan Dia memulihkannya. Haleluya. Markus 5 ayat 25 ayat 34, ini satu contoh. Satu contoh ini bukan satu yang langka, tapi ini sesuatu yang unik. Kenapa? Ada seorang yang perempuan pendarahan 12 tahun ini. Dia sudah berupaya berobat kemana-mana. Dikatakan banyak tabib dia pergi, banyak keluar uang sampai dia habis-habisan. Tapi dalam 12 tahun pendarahan tidak pernah sembuh-sembuh. Pada masa itu mungkin saja dia itu ke tabib-tabib yang dikatakan juga ada perdukunannya. Maka itu dikatakan si ibu ini melakukan yang keliru. Tapi apa yang terjadi ketika dia mendengar Yesus datang ke kotanya? Di situ dia langsung imannya bertindak. Dia mendapatkan suatu pengharapan. Di situ dia mendengar Yesus datang dan dia menghampiri Yesus. Bahkan dengan susah payah, perempuan pendarahan 12 tahun ini, dia terseok-seok karena dia dalam kondisi yang tidak sehat, lemah tubuhnya, dan orang banyak pada saat itu. Dan apa yang dilakukan? Dengan iman yang kokoh, dia mau berjumpa dengan Yesus. Dia mau berkata, minta disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu kondisinya sudah tidak mungkin lagi karena orang banyak begitu.
dan dia kena kondisi yang tidak sehat dan dia tidak bisa berdiri, dia merayap-rayap. Ini yang menjadi satu contoh teladan. Sepertinya pada saat itu dia mungkin sebelum ada Yesus, dia sudah merasakan, ya sudah, aku tidak ada harapan lagi untuk aku hidup. Karena pendarahan 12 tahun itu menyusahkan dia. Dan ketika dia mendengar Tuhan Yesus datang, timbul pengharapan. Dan dia merangkak, merayap, mendekati Tuhan Yesus. Dan ayat 28 ini berkata apa? Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya badannya sudah sembuh dari sakit penyakitnya. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, jadi sesuatu yang tidak ada harapan, seperti penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sepertinya penyakit ini menakutkan hidup kita hari-hari ini. Percaya, Tuhan sanggup memulihkan asal kita datang kepada Dia. Seperti perempuan ini ketika dia mendengar Yesus datang, maka dia langsung menghampiri Yesus. Walaupun halangan rintangan banyak pada saat itu, mungkin saja bisa tertendang, terinjak-injak karena dia merayap di bawah. Tapi dia tidak gentar. Dia tetap merayap sampai akhirnya dia pegang jubah Yesus. Luar biasa tekadnya, saya melihat iman yang kokoh. Inilah yang menjadi Tuhan berkenan. Maka tidak heran dikatakan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Orang yang sakit apapun bisa disembuhkan. Bagaimana Bapak Ibu sahabatku yang terkasih hari-hari ini, apapun yang kita alami, percaya kita akan mendapatkan pemulihan. Nah, kedua ini juga menjadi satu rantaian perilaku kita pada saat kita sudah berbalik pada Tuhan. Rangkaian keduanya ini apa? Bahwa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa sih kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Dan ini ada satu kuncinya, supaya Tuhan berkenan di dalam hidup kita. Karena orang yang tidak merendahkan diri, artinya dia meninggikan dirinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan merendahkannya. Ya, itu di dalam Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Nanti saudara bisa baca. Tapi saya mau kupas dulu ini. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ingat, ini firman datang ketika bangsa Israel bertobat, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa. Jadi suatu hal, ungkapan firman Tuhan ini bukan semata-mata perkataan kosong, tapi ini akan bisa terjadi kepada siapapun pribadi masing-masing. Pada saat pribadi masing-masing yang percaya ini mau berubah, mau merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan, lalu berkomitmen berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku Guru besar ini adalah Tuhan, akan mendengar dari sorga. Indah sekali Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Amsal 22 ayat 4. Orang yang rendah hati, jadi ada ganjarannya sahabatku. Maka itu tidak heran dikatakan inilah salah satu kunci sehingga Tuhan berkenan. Karena ganjaran kerendahan hati ini dan takut akan Tuhan ialah akan mendatangkan kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Ganjaran ini artinya hadiah bagi orang yang rendah hati. Tapi orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Tapi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan di dalam hidup orang itu, dan orang itu akan mendapatkan apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Inilah yang dicari-cari oleh manusia. Amin. Pasti Bapak Ibu juga mau, bukan?
Saya juga mau, Bapak Ibu. Namanya dikasih kekayaan, dikasih kehormatan, dikasih kehidupan lagi. Paling indah. Tapi itu datangnya dari Tuhan. Bukan kita cari kekayaan, kita cari ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Kita cari yang tidak keruan. Bahkan juga cari itu akhirnya harus bayar tumbal, bayar harga. Ngapain? Tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan angkat kita dari sesuatu yang tadinya tercemar. Tapi Tuhan angkat, bisa pulihkan kembali menjadi satu kehormatan kembali. Dan juga kehidupannya ada keselamatan. Nah, oke, sekarang kita ketiga, yang cepat aja ya. Yang ketiga sekarang setelah kita sudah berbalik dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita juga harus punya sikap pribadi kita hari lepas hari, tidak terkecuali kapanpun berada, kita harus berlaku bersih dan jujur di hadapan Tuhan. Kenapa saya ambil ayat ini? Karena saya melihat Ayub begitu hidupnya jujur, hidupnya tulus, hidupnya takut akan Tuhan. Maka tidak heran Ayub mendapatkan berkat yang luar biasa. Walaupun dia mengalami seperti tidak ada harapan, kehancuran hidupnya, anaknya mati 10. Bayangkan, hari itu juga harta kekayaannya habis, dirampok. Bahkan lagi yang lebih mengenaskan lagi, tubuhnya pun rusak. Karena apa? Penyakit datang. Penyakit lebih dari kayak kudis atau apapun. Kalau dia kena gatal, dia harus garuk pakai beling sehingga mengeluarkan darah. Sampai istrinya saja miris melihatnya. Sampai istrinya bilang, aduh aku sayang sama kamu. Tapi perkataannya dia bilang, udah lebih baik kamu mati saja. Engkau hujat Tuhanmu supaya engkau mati. Jadi gak menderita. Saking sayangnya si istri ini melihat penderitaan si Ayub itu. Dia rasanya kesian banget. Sampai perkataannya perkataan yang negatif. Nah, kita lihat sepertinya kan hancur, tidak ada harapan lagi. Tapi karena dia hidupnya jujur, hidupnya tulus di hadapan Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan, Tuhan diam-diam membelanya. Luar biasa. Dan Ayub dia tidak melakukan dosa, walaupun dia sepertinya bisa saja dia komplain sama Tuhan. Tapi di situ dia hanya mengeluh saja. Ya, berdebat dengan temannya, mengeluh. Tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kita lihat sejarahnya Ayub. Dia tidak pernah perkataan jatuh dalam dosa. Tapi dia memang bergumul, ya, sepertinya Tuhan tidak mengindahkan dia atau dia kena kutuk dan segala macam. Karena itu berdialog sama teman-teman, sama sahabatnya. Tapi dia tidak pernah ungkapkan kepada Tuhan. Di situ Tuhan melihat bahwa hatinya Ayub tetap percaya pada Tuhan. Dan luar biasanya Ayub, dia itu akhirnya dia diberkati Tuhan 2 kali lipat. Bahkan anaknya juga dikasih lagi 7 pria dan 3 wanita yang cantik-cantik. Pada masa itu tidak ada yang cantik seperti anaknya Ayub. Luar biasa kalau Tuhan sudah pulihkan. Ayub kaya karena rajin mencari Tuhan. Ia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itulah yang Tuhan berkenan. Maka tidak heran dikatakan, bagi manusia mustahil, tidak mungkin, tapi Tuhan sanggup memulihkannya. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan sanggup memulihkannya, angkat tangan. Bagaimana hari-hari saudara? Ada beban berat, percaya Tuhan sanggup memulihkannya. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup akan menolong. Amin. Siapa hari-hari ini berbeban berat, percaya Tuhan sanggup memulihkan Anda hari ini. Asal sungguh-sungguh hidup yang berkenan di hati Tuhan. Selanjutnya, maksud dan tujuannya ini. Jadi ketika dikatakan jujur, dia tidak ada lagi berbuat dosa.
Tidak ada tipu daya, dusta di hadapan Tuhan dan manusia. Tidak ada dusta di antara kita, artinya jangan selalu kita berdusta di antara kita. Ya, juga dia selalu adil kepada sesama manusia. Orang-orang yang jujur ini, dia selalu adil kepada sesama manusia. Jadi saya melihat bagaimana ungkapan Daud itu, ternyata pengalaman Daud itu diungkapkan di dalam kitab Mazmur ini. Dan saya renungkan, saya lihat sejarahnya bagaimana sikap Daud, dan ternyata Daud pun pernah salah. Dia pernah mengakui kesalahannya pada saat dia ditegur oleh Nabi Nathan. Tadinya dia pikir karena dia raja, apa saja dia lakukan boleh. Kesalahannya saudara mungkin tahu ya, bahwa dia pada saat dia tidak berperang pada saat itu, dia bersantai-santai di soto istananya, bisa melihat ke bawah, jauh di mata itu kelihatan seorang gadis yang sedang mandi, ya, yang transparan sekali. Dan di situ dia tergiur karena Bathsheba begitu cantiknya. Apa yang terjadi? Kesalahannya akhirnya diambil Bathsheba ini, diam-diam ditiduri. Padahal dia ada suaminya. Suaminya juga kepala prajurit yang membela Daud. Saking pada saat itu terpukau dengan keadaan, akhirnya iblis menguasainya. Dia akhirnya tidurin itu Bathsheba, sehingga akhirnya hamil. Dan untuk menutupi kemaluannya, tindakannya itu, dia rencanakan supaya Uria, suami dari si Bathsheba ini, maju berperang dan dilepaskan di tengah-tengah pasukan yang lain harus mundur, dan dia akhirnya harus sendiri berantem menghadapi musuh. Ya, otomatis mati. Itu rencana Daud berhasil. Rencana Daud dia girang. Jadi artinya aibnya tidak akan ketahuan. Tapi ada satu mata yang tidak bisa dibohongin. Akhirnya datang perkataan Tuhan melalui Nabi Nathan. Nah, ketika ditegur, Daud apa yang dilakukan? Dia tidak marah, dia malah menangis, dia berlutut, dia mengakui dosanya. Tuhan, aku berdosa. Dia mengakui. Dan di situ dia berbalik, dia menyesal dengan perbuatannya. Dia minta ampun. Dan cara dia menyesalnya itu, dia berpuasa sampai 7 hari. Dia berlutut di bawah, ya, menyembah kepada Tuhan. Dan di situ seorang raja, prajurit-prajuritnya sampai geleng kepala. Engkau kan raja, gak usah sampai begitu, pakai debu segala macam, ya, jadi membuat dirinya seperti orang yang terhina. Tapi Daud itu, dia melakukan itu karena penyesalan, sehingga Tuhan berkenan. Tuhan akhirnya berkata, engkau tidak akan mati. Akhirnya Daud cuma menanggung kesalahan-kesalahannya itu dengan berantakan keluarganya. Nah, kembali, kita harus berlaku adil sebagai wujud kasih kita. Kalau kita tidak berlaku adil, jangan engkau berkata engkau orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang berlaku adil. Kalau kita mau melakukan apapun, ketika menghadapi masalah yang pelik, berdoa, bertanya pada Tuhan. Seperti hikmat yang Salomo dapat. Pasti kita akan dapat. Asal kita minta bantuan, berseru kepada Tuhan. Maka itu betapa senangnya Tuhan melihat hal itu. Sahabatku, Markus pasal 11 ayat 26 berkata apa? Tetapi kita kalau tidak berlaku adil kepada orang, dan kita akhirnya memusuhi orang, ketika orang itu kita benci, kita tidak ampuni, maka jangan harap Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, bahwa saudara akan dijawab Tuhan.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Maka itu kita harus berlaku adil. Kalau memang itu orang sudah bersalah dan minta ampun dan mengaku salah, kita juga harus berlaku adil kepada orang itu, kita ampuni. Tapi banyak orang Kristen tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Padahal kalau ngomong kita berdoanya Bapa kami, Tuhan ampunilah kami Tuhan seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Betul nggak? Nah, tapi apa yang terjadi yang kita lakukan? Tetap saja kita bertahan. Kita benci, kita tidak mau ampunin. Sepertinya memang layak orang itu tidak diampuni. Waduh, orang yang demikian hati-hati, jangan harap dia akan dijawab doanya. Luar biasanya bukan kesimpulannya pada akhirnya. Kesimpulannya, jadi berbalik kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketiga, berlaku ini bersih dan jujur di hadapan Tuhan, ya. Nah, dampaknya seperti tadi yang awal saya sudah ungkapkan. Dia seperti orang yang sedang bermimpi, mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita akan bersorak-sorai, hati kita bersukacita senantiasa, dan juga hari-hari kita menuai dengan sorak-sorai, dan yang keenam membawa berkas-berkasnya dengan bersorak-sorai. Sahabatku, caranya, ayo sekarang caranya. Bagaimana Tuhan supaya saya berbalik? Bagaimana Tuhan supaya saya hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan? Bagaimana Tuhan kalau saya supaya ini hidup jujur dan juga supaya saya hidup bersih? Nah, caranya inilah intinya. Berdoa senantiasa. Terus betul-betul mencari wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya. Terus kita bertobat, buktikan pertobatan kita. Metanoia, bukan kambuh-kambuhan. Ya. Pagi bertobat, malam kumat. Jangan. Tapi bertobat yang sungguh-sungguh. Kalau pagi tobat, malam kumat, nggak bedanya tomat. Ya. Nah, Bapak Ibu, janganlah menjadi iman seperti tomat. Maksudnya seperti tomat itu bukan kata-katanya tobat ya dan kumat gitu. Nah, ketiga hal ini sesuai firman Tuhan Kisah Rasul pasal 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia, Tuhan, mengampuni niat hatimu. Ingat, Tuhan lihat kesungguhan doa, niat hatimu betul-betul atau tidak. Ya, kembali lagi tadi saya katakan, doa bukan yang harus indah-indah perkataannya, tapi Tuhan ingin melihat hatimu. Sungguhkah ya betul-betul sinkron perkataanmu dan hatimu? Untuk pertobatannya dan sungguh-sungguh memohon minta pengampunan. Ayat penutupnya Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan, kalau Tuhan pulihkan kita, ya Tuhan pulihkan kita nih. Ketika itu seperti apa? 1 Korintus 2 ayat 9 ini. Ya, tadi kan dikatakan seperti sedang bermimpi. Diungkapkan di dalam Rasul Paulus ini, ya, Rasul Paulus mengungkapkan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini berkata apa? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengasihi Dia, kita sudah berbalik sungguh-sungguh pada Tuhan, kita merendahkan diri mengagungkan Tuhan, kita hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan, dan disitulah arti perkataannya bahwa kita mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia, Tuhan kasih berkat yang tidak terpikirkan,
yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar dan tidak pernah timbul di dalam hati. Itu artinya apa? Berkat yang kita tidak bisa menghitungnya. Kalau kita masih bisa menerka, menebak, itu artinya bukan dari Tuhan. Tapi kalau yang dari Tuhan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dari dalam hati manusia, itulah yang dari Tuhan. Puji Tuhan, betapa indahnya kita memiliki Tuhan di saat kita salah jalan. Karena ada pengampunan Tuhan sediakan. Masih ada pengampunan dan pemulihan akan terjadi, Bapak Ibu. Maka itu tidak heran kalau dikatakan firman ini menjadi berkat buat kita hari ini. Ya, bahwa ketika Tuhan memulihkan Sion, Sion itu adalah orang-orang percaya. Keadaan kita seperti orang-orang yang sedang bermimpi, Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu diberkati, dipulihkan Tuhan? Yang mau angkat tangan dong. Ayo, angkat tangan. Apapun masalah saudara hari ini, apapun persoalan saudara hari ini, apapun sakit penyakit saudara hari ini, apapun seperti masa depan saudara suram hari ini, percaya, hari ini ketika engkau berbalik, ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, berlaku jujur, percaya, Tuhan akan pulihkan saudara. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang tidak ada pekerjaan Tuhan buka pekerjaan, yang belum dapat pacar Tuhan kasih pacar, yang nikah belum punya anak Tuhan buka kandungannya. Percaya, kita akan berkata seperti orang yang sedang bermimpi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur, terima kasih pada sore hari ini. Hamba sudah sampaikan firman-Mu. Hamba percaya akan ada pemulihan yang terjadi besar-besaran. Pemulihan yang terjadi kepada anak-anak-Mu yang tidak meragukan Engkau, yang mau hidupnya di dalam kebenaran, yang berbalik kepada Engkau, bertobat sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan, dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak membanggakan dirinya, tapi dia merendahkan diri. Apapun kekayaannya dia, di mata Tuhan tidak ada artinya. Tapi orang yang merendahkan diri, Tuhan akan mengangkatnya. Bahkan yang jujur dan benar hidupnya, itulah yang membuat pemulihan Tuhan akan terjadi. Maka itu hamba percaya hari ini, siapapun mereka saat ini yang ada masalah persoalan, hamba percaya Tuhan